Hari ini kita akan membahas latihan soal dari buku The King untuk persiapan TKA Matematika tahun ajaran 2026-2027. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4 tentang sistem persamaan linear, pertidaksamaan linear, dan program linear. Kita langsung ke soal yang pertama. Sebuah toko elektronik menjual 3 jenis komponen komputer, yaitu pada paket gamer, desainer, dan paket kantor. Setiap paket memiliki komposisi sebagai berikut. Dan pertanyaannya adalah berapakah total harga yang harus dibayar seorang pembeli jika ia ingin membeli paket desainer, namun ingin menambah 1 RAM dan 1 SSD. Oke, berarti pada paket desainer kita punya harga di 18 juta ya. Dengan spek yang seperti berikut. Oke, berarti kita bisa mulai tuliskan terlebih dahulu aja ya, untuk setiap paketnya tuh isinya apa saja. Oke, di soal ini berarti kita coba misalkan CPU itu adalah X, kemudian RAM itu sama dengan Y, SSD sama dengan Z ya. Karena kita butuh butuh RAM 1 dan SSD, berarti kita akan fokus mencari Y sama Z aja. Nah, Y sama Z ini nanti ditambahkan dengan harga paket desainer yang 18 juta tersebut. Oke, berarti kita bisa mulai tuliskan saja mengenai paket gamer itu isinya siapa aja. Itu sebagai persamaan pertama dan selanjutnya gitu ya. Berarti kan ini sama dengan X ditambah 2Y tambah Z, harganya di 13.500.000. Nah, ini adalah paket 1, kita anggap sebagai persamaan 1 ya. Untuk paket desainer yaitu 2X maksudnya, kemudian ditambah Y, ditambah 2Z sama dengan 18 juta. Ini mahal sekali ya. Ini persamaan yang kedua. Kemudian paket kantornya lebih murah ya. Ini ada 1 CPU, berarti X ditambah Y ditambah 3Z. Ini harganya di 12.500.000. Gitu. Nah, karena kita ingin mencari nilai Y dan Z, maka coba kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Coba kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, terus tinggal kita tuliskan X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 13.500.000. 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 18 juta. Nah, karena belum sama, coba kita samakan dulu. Karena kita butuh Y sama Z, maka hilangkan X ya. Berarti untuk biar sama nilai X-nya, berarti ini kita kali dengan 2, bawahnya kita kali dengan 1 ya. Maka kita bisa punya hasilnya adalah, kali 2 aja biasa teman-teman ya. Berarti kita bisa dapatkan 2X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 3.500.000 kali 2 tuh 27 ya. Berarti 27 juta. Ini berarti tulis ulang 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 18 juta. Nah, ini rezeki sekali ya. Karena ketika kita kurangi, ternyata kita bisa menghilangkan X dan Z. Sehingga kita bisa dapatkan X sama Z-nya 0 ya. Kemudian berarti 4Y dikurangi Y itu sama dengan 3Y, yang nilainya sama dengan 27 dikurangi 8, 9 ya. Berarti sama dengan 9 juta, sehingga kita bisa dapatkan harga Y-nya sama dengan 9 juta bagi 3, which is 3 juta ya. Gitu. Nah, setelah ini baru kita lanjutkan eliminasi berikutnya untuk mendapatkan Z ya. Berarti coba kita lakukan eliminasi dari 3 persamaan yang kita punya. Berarti kita coba eliminasi persamaan ketiga, 2 aja, persamaan kedua dan 3 gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 18 juta. Dan persamaan ketiganya X ditambah Y
ditambah 3Z sama dengan 12.500.000 ya. Nah, karena kita butuh nilai Y sama Z lagi, berarti kita hilangkan si X ya. Maka kita kalikan atasnya dengan 1, bawahnya kalikan dengan 2 ya. Gitu. Tinggal dihitung biasa teman-teman ya. Berarti kalau dikali 1 ya atasnya tetap sama di 2X plus Y plus 2Z sama dengan 18 juta. Nah, yang bawahnya berarti 2X ditambah 2Y ditambah 6 ya, 6Z. Kemudian 12 juta kali 2, 12.500 kali 2 berarti 25 juta ya. Gitu. Nah, tinggal kita kurangi. Kuranginya dari bawah ke atas saja ya, biar hasilnya nggak usah ada negatif-negatifan. Berarti ini 2X kurangi 2X habis dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Berarti 2Y dikurangi Y berarti Y. 6 dikurangi 2, 4. Z 25 dikurangi 8, 7 ya. Gitu. Nah, karena kita udah tahu nilai dari Y-nya sama dengan 3 juta, maka kita bisa tuliskan karena Y sama dengan 3 juta, maka diperoleh, yaitu berarti 3 juta ditambah 4Z sama dengan 7 juta ya. Maka sama dengan 4Z 7 juta dikurangi 3 juta ya 4 juta ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai Z-nya sama dengan 1 juta. Nah, jadi karena pertanyaannya adalah mencari harga paket desainer ditambah itu ya, berarti sehingga paket desainer itu tambah 1 CPU 1 RAM ya, 1 RAM dan 1 SSD sama dengan, yaitu berarti 18 juta ditambah 1 RAM itu Y ya 3 juta ditambah SSD-nya 1 juta. Itu. Jadi hasilnya adalah 22 juta rupiah. Jawabannya berarti yang D ya, teman-teman ya. Gitu ya. Gitu, semoga bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut di soal nomor 2 ya. Perusahaan konveksi membuat 2 model kemeja. Kedua model kemeja tersebut sama-sama menggunakan 2 bahan kain polos, yaitu warna hitam dan warna putih. Perusahaan memiliki persediaan sebanyak 30 meter kain hitam dan 40 meter kain putih. Itu persediaannya ya. Berarti coba kita buatkan tabel yang mirip dengan yang ada di soal aja ya. Berarti coba kita buatkan, kita berarti ada modelnya, ada 2 ya. Oke, di sini ada hitam dan ada putih ya. Nah, sip gitu. Kemudian ada 2 model tadi ya. Karena kita nggak tahu modelnya, berarti kita sebut saja model A seperti di soalnya, model A dan model B. Dengan model A-nya kita simbolkan dengan X, model B-nya sebagai Y gitu. Di model A membutuhkan 1,5 meter kain hitam, berarti di sini 1,5 hitam dan 1,5 putih, 1,5 gitu ya. Sedangkan yang B itu butuh 1 meter kain hitam dan 2 meter kain putih. Dan kita juga harus punya persediaannya ya, atau stoknya di sini. Stoknya untuk kain hitam yaitu di 30 meter dan di sini 40 meter ya teman-teman ya. Nah, dari sini berarti kita coba bisa buatkan persamaannya. Berarti kita bisa punya satu. Jadi kita mainnya ke bawah ya. Ke bawah. Berarti kita bisa punya 1,5 X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 30 ya.
Karena dia sebanyak 30 meter persediaannya, otomatis berarti kan kurang dari. Nah, baru kita lakukan penyederhanaan. Kita kalikan dengan berapa? 2 kali ya, biar tidak berbentuk desimal. Berarti kalau kita kali 2 jadi 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 60 ya. Nah, dengan cara yang sama, yang model P juga bisa kita tuliskan, berarti 1,5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 40. Kita juga bisa sederhanakan, kita kali dengan 2 lagi, berarti ini 3x plus 4y kurang dari sama dengan 80. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang kita inginkan ya. Kalau kita cek berarti jawabannya ada di opsi. Oh ya, jangan lupa ya, karena dia konteksnya dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai y-nya harus lebih dari sama dengan 0, x-nya juga lebih dari sama dengan 0. Gitu. Jadi kita bisa punya yang pertama ini, kedua, dan ketiganya ya. Berarti yang cocok ya 3x plus 2y, ini cocok. Oh iya, cocok teman-teman, berarti ini jawabannya yang A ya. Karena kalau yang lain enggak ya, beda ya. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Ini kayaknya kita pindahin sini aja deh. Nah, ternyata sedikit ya untuk soal nomor 2 ini, enggak sepanjang soal nomor 1. Oke, nomor berikutnya, nomor 3. Seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris untuk membuat 2 jenis pakaian. Oke, kita bikinkan lagi saja bentuk dari modelnya. Kita bikin tabel seperti biasa ya. Ada model, kemudian ada jenis pakaiannya, ada polos, dan tadi bergaris ya. Berarti G lah ya. Nah, gitu. Terus ada model 1, dan model satunya kita misalkan sebagai X biasa. Kemudian ada model 2, model 2-nya sebagai Y. Dan seperti biasa kita batasi dengan stoknya ya. Oke. Yang pertama di model 1. Di model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Berarti ini 1, ini 3 ya. Kemudian untuk model 2-nya yaitu 2 meter kain polos, kemudian bergarisnya 1 meter. Dengan di sini kita stoknya punya 20 untuk yang putih, 20 meter, dan yang bergaris juga 20 meter. Nah, terus kita bisa manfaatkan informasi mengenai ini ya, apa namanya, harganya, harga jualnya. Di harga jualnya itu akan mendapatkan fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Kalau kita tuliskan jadi kayak gini, fxy sama dengan tadi kan 150 ya, 150.000 per potong untuk model 1, berarti 150.000 x nanti ditambah dengan 100.000 y ya, ditambah 100.000 y gitu. Nah, oke, tinggal kita cari, kita bikinkan dulu aja ininya, apa sih namanya, fungsi kendalanya ya. Berarti yang pertama kan berarti kita mainkan ke bawah ya, berarti x ditambah 2y kurang dari sama dengan 20. Yang kedua berarti 3x ditambah y kurang dari sama dengan 20. Gitu. Kemudian di sini ada syarat x-nya harus lebih dari 0, y juga harus lebih dari sama dengan 0, dan juga fungsi ini ya, fungsi apa namanya? Fungsi objektifnya kita tuliskan lagi di sini. Sama dengan 150.000 x ditambah 100.000 y. Nah, gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada banyak cara ya bisa kita lakukan. Karena yang di soal itu kan mencari beberapa poin ya. Yang pertama titik maksimumnya, kemudian nyari titik maksimum juga.
maksimum untuk X dan Y-nya, maka kita bisa gunakan trik ini teman-teman. Triknya adalah teman-teman cari perbandingan koefisien dari setiap pertidaksamaan. Yang pertama ini, perbandingan koefisiennya gimana? Perbandingan koefisien X dan Y maksudnya ya. Yang pertama kan berarti perbandingan koefisien X tambah 2Y otomatis 1/2 ya. Gitu. Kalau yang ini perbandingan koefisiennya ya otomatis 3/1 ya koefisiennya. 3/1. Nah, kita juga harus bandingkan dengan ininya, fungsi tujuannya. Di fungsi tujuan perbandingan koefisiennya sama dengan, saya tulis perbandingan K aja ya. Berarti kan 150.000 dibagi dengan 100.000 ya. Nah, ini kan kalau kita hitung jadi 3/2. Kita bagi dengan 50.000. Nah, jadi kita buatkan susunannya. Susunan atau urutan ya, urutan perbandingan koefisien, yaitu dari yang paling kecil yaitu setengah, kemudian kurang dari 3/2, kurang dari 3 ya. Kalau kita lihat 3/2 itu kan nilai dari tujuannya, fungsi tujuan. Kalau fungsi tujuannya ada di tengah-tengah, otomatis nilai maksimumnya berarti titik potong dari dua pertidaksamaan yang kita punya. Jadi kita tuliskan karena fungsi tujuan, jangan fungsi tujuan, perbandingan fungsi tujuan, perbandingan koefisien fungsi tujuan berada di tengah-tengah, maka titik maksimum berada di dua pertidaksamaan. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat pertidaksamaan yang kita punya kan ada bentuk yang ini, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20, dan 3X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Ini saya jelaskan agak detail, kenapa? Karena nanti kita bisa manfaatkan ini dengan cara yang lebih cepat teman-teman. Artinya itu cara paling cepat untuk menentukan titik maksimum atau titik minimum, sehingga kita nggak perlu ngecek satu-satu ya, gitu ya. Nah, tinggal kita hitung, berarti kita cari aja titik potong dari X ditambah 2Y. Nah, karena kita akan mencari X dan Y-nya, maka kita buatkan sama dengan, dan 3X ditambah Y sama dengan 20 ya. Kita coba cari X dulu, maka kita hilangkan Y ya, berarti atasnya kali 1, bawahnya kali 2. Nah, gitu. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita hitung, berarti nanti X ditambah 2Y sama dengan 20, yang ini berarti 6X plus 2Y sama dengan 40 ya. Kita kurangi dari bawah ke atas seperti biasa. Berarti kita bisa dapatkan ini 5X sama dengan 20 ya. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, kalau X-nya sama dengan 4, maka nilai Y-nya berapa? Y-nya didapatkan dengan substitusi aja ya, substitusi dari si X tadi. Berarti nanti kan X ditambah 2Y sama dengan 20, maka di sini 4 ditambah 2Y sama dengan 20, maka 2Y sama dengan 16, Y-nya berarti 8 ya. Benar ya? Nah, udah, berarti tinggal kita cek setiap opsi aja, atau mau langsung substitusi juga boleh, substitusi ke fungsi tujuan biar kita bisa dapatkan jawaban terakhirnya ya, sehingga pendapatan maksimumnya kita substitusi aja. Diperoleh, tadi kan fungsi tujuannya ada di 150.000X ditambah 100.000Y ya.
Substitusi berarti ini untuk X-nya adalah 4, Y-nya 8 ya. Berarti 150.000 dikali 4 ditambah 100.000 dikali 8. Ini berarti 150.000 kali 4, 600 ya. Ditambah 800.000. Kebanyakan. Berarti sama dengan 1.400.000 ya. Gitu teman-teman ya. Sehingga pernyataan ketiga udah pasti betul ya. Ini 1.400.000 maksimalnya. Kemudian pakaian model 2 yang dijual agar penghasilan maksimum adalah sebanyak 4 potong. Salah ya, harusnya 8 yang dijual biar dapat maksimum, sehingga ini salah. Kemudian banyak pakaian model 1 yang dijual agar memperoleh penghasilan maksimum dan 8. Salah ya teman-teman ya. Harusnya 4. Enggak, jawabannya adalah salah benar. Gitu ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman ngerjain proses ini skip aja sehingga jauh lebih cepat untuk ngecek ke titik-titik sebelum titik-titik potongnya aja. Jadi untuk cara cepatnya gitu ya. Jadi kita nggak usah ngecek tuh titik potong yang lainnya. Kita hanya fokus ke titik potong yang di tengah-tengah. Catatannya adalah ketika nilai perbandingan dari fungsi tujuannya berada di antara setiap sistem persamaan yang kita punya ya. Tapi kalau kasusnya dia di tengah-tengah ya otomatis harus dicek satu persatu secara manual. Gitu teman-teman, bisa dipahami sampai situ? Oke, aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, nomor 4. Sistem persamaan linear dalam DEF yaitu sebagai berikut. Coba kita buat ini sebagai persamaan 1. Ini persamaan yang kedua, dan ini adalah persamaan yang ketiga. Gitu ya. Kemudian kita lakukan eliminasi aja langsung ya. Eliminasi persamaan 3 dan 2. Berarti kita akan bisa punya 2D ditambah 5E ditambah 2F sama dengan 4 ya. Kemudian ini berarti 2D ditambah 5E sama dengan negatif 4. Ini kita bisa langsung kita kurangi saja ya teman-teman ya. Berarti kita akan bisa punya 2D sama 5E-nya habis ya. Ini habis berarti sisa 2F. 2F sama dengan 8, maka F-nya sama dengan 4. Dan kita tahu bahwa nilai F itu akan sama dengan Z, maka kita bisa tuliskan F sama dengan 4, ini sama dengan Z juga ya. Nah, coba kita lanjutkan. Kita lanjut dengan substitusi ya. Substitusikan persamaan Z tadi. Substitusikan Z sama dengan 4 ke persamaan 1 dan berapa ya? 1 dan 3 lah ya. Gitu. Sehingga kita bisa punya, berarti persamaan 1 itu kan yaitu 4D. 4D ditambah 10E dikurangin F. Nah, F-nya kita ganti dengan 4 sama dengan negatif 12. Kemudian persamaan yang ketiganya yaitu 2D ditambah 5E ditambah 2F. 2 dikali F, F-nya 4, berarti ini 8 ya. Ini sama dengan 4. Kemudian kita lakukan pindah ruas aja, boleh. Berarti kita bisa dapatkan, ini berarti 4D ditambah 10E sama dengan negatif 12 tambah 4 ya. Berarti negatif 8. Sementara yang bagian belakangnya itu berarti 2D ditambah 5E kemudian 4 kurangi 8 negatif 4 ya. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat yang bagian atas ini, kalau kita lihat bentuknya sama ya teman-teman ya. Kalau kita seranakan bagian atas itu kita akan punya bentuknya sama nih, kayak yang bagian bawah. Kalau kita bagi 2 jadi 2D plus 5E sama dengan negatif 4. Nah, berarti kalau di sini ada dua persamaan yang sama kayak gini kan artinya dia tidak akan mendapatkan solusi ya. Sehingga kita bisa punya
karena diperoleh persamaan yang sama maka artinya D atau E memiliki solusi tak hingga, teman-teman. Artinya kalau solusinya tak hingga, ya kita nggak bisa cari. Maka kita tinggal fokus ke P. Sehingga diperoleh, kalau kita fokus ke dalam bentuk P itu sama dengan Z pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, ini berarti kita bisa lakukan kesimpulan. Ini kan bentuk X-nya itu, X dan Y itu adalah D sama E ya. X dan Y itu kan D sama E. Artinya D sama E-nya bentuknya banyak dan bentuknya pangkat 2. Karena bentuknya pangkat 2 dan bilangan pangkat 2 sama bilangan pangkat 2 kan pasti hasilnya selalu positif. Ya, pasti positif. Jadi kalau misalkan kalau ininya positif dan nilai Z-nya itu kan sama dengan 4 ya, maka kita bisa tuliskan nilai P-nya akan sama dengan 16, karena 4 pangkat 2 ya, 16 dikurangi bilangan positif. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah P-nya pasti bernilai kurang dari sama dengan 16, teman-teman. Gitu ya. Sehingga karena nilai Q-nya sama dengan 17, maka sudah dipastikan bahwa nilai P kurang dari sama dengan Q. Gitu, logik aja sih. Karena kan ini bilangan positif. Nah, bilangan positif di sini kan angka yang paling besar yang paling mungkin bisa didapatkan itu sama dengan 16 misalkan. Ya kan otomatis bilangannya pasti kurang dari 16. Ini kan misalkan 0 semua, berarti kan 16 kurangin 0 ya 16. Nggak mungkin lebih dari itu gitu. Ya. Jadi jawabannya P-nya pasti kurang dari sama dengan Q. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. 4 tahun yang lalu umur Andi sama dengan setengah umur Dani. Berarti kita tuliskan umur Andinya sebagai ini ya. Sebagai A misalkan. Umur Andi sama dengan A. A kecil aja deh. Kemudian umur Dani sama dengan D. Sehingga kalau kita berdasarkan informasi di atas, kita bisa tuliskan bahwa A 4 tahun yang lalu, berarti A dikurangin 4, nilainya sama dengan setengah umur Dani. Berarti umur Dani juga dikurangin 4 juga ya. Gitu. Sehingga ini kalau kita kali 2 kedua ruas, berarti nanti 2 dikali A dikurangin 4 sama dengan D dikurangin 4 ya. Jadi kalau kita tuliskan 2A dikurangi 8 sama dengan D dikurangi 4. Kita pindahkan ruas. Berarti 2A dikurangi D sama dengan negatif 4 tambah 8. Ini sama dengan 4, ini persamaan 1. Nah, terus kalau sudah berarti coba kita cek lagi informasi lainnya, yaitu 4 tahun yang akan datang umur Andi 3/4 umur Dani. Berarti 4 tahun yang akan datang itu berarti A plus 4 ya. A plus 4 sama dengan 3/4 dari umur Dani yang 4 tahun yang akan datang juga kan. Sehingga kita kalikan ya. Kita kali 4 kedua ruas, berarti nanti 4 dikali A plus 4, ini berarti 3, 4-nya kecoret ya, berarti 3 dikali D plus 4. Kita substitusikan, kita kalikan, 4A dikali 16 sama dengan 3D ditambah 12. Sehingga kita bisa punya 4A dikurangi 3D sama dengan 12 kurangi 16 negatif 4. Ini persamaan yang kedua. Gitu teman-teman ya. Nah, terus kita lakukan eliminasi saja seperti biasa ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2.
Maka kita bisa punya 2A dikurangi D sama dengan 4. Yang ini berarti 4A dikurangi 3D sama dengan negatif 4. Kita kalikan 2 ya, atasnya. Bawahnya kali 1 aja. Oke, berarti hasilnya ini berarti 4A dikurangi 2D sama dengan 8. Ini berarti 4A dikurangi 3D sama dengan negatif 4. Kita kurangi, sehingga 4A dikurangi 4A habis ya. Negatif 2D dikurangi negatif 3D, berarti D. Ini 8 kurangi negatif 4, 12. Berarti D-nya 12. Kalau D-nya 12, maka nilai A-nya berapa? Maka nilai A adalah, kita bisa dapatkan dengan substitusi aja ya, yaitu 2A dikurangi D, D-nya 12 sama dengan 4 kan, berarti 2A sama dengan 4 tambah 12, 16, maka A-nya sama dengan 8 teman-teman ya. Sehingga kita bisa cek umur Dani sekarang adalah 12, betul ya, pernyataan 1 betul. Umur Andi sekarang adalah 10 tahun, salah karena Andi 8 tahun ya. Ini salah. Umur Andi 2 tahun yang akan datang adalah 12 tahun. Salah lagi karena harusnya 8 tambah 2, 10. Yang ketiga, selisih umur Andi dan Dani sekarang adalah 4 tahun. Nah, Dani dikurangi Andinya kan berarti 12 dikurangi 8, which is 4 ya. Ini betul. Jumlah umur Andi dan umur Dani 2 tahun yang akan datang adalah 34. Berarti ini kalau kita cek ya, 2 tahun yang akan datang itu berarti kan Andi tambah 2, Dani juga tambah 2 ya. Berarti 8 tambah 2, 10, 12 tambah 2, 14. Maka umur mereka totalnya 2 tahun yang akan datang dijumlahkan sama dengan 24, bukan 34 teman-teman ya. Berarti yang betul hanya di poin 1 dan poin 4. Oke teman-teman, untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya di soal pemantapan ya. Soal nomor 1, seorang teknisi pemetaan digital sedang membuat jalur lintas kendaraan otonom yang bergerak dalam garis lurus. Jalur tersebut harus sejajar dengan garis yang memiliki persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 2. Oke, berarti Y sama dengan negatif 3X ditambah 2. Namun harus memiliki titik koordinat di 2,5. Ia perlu menentukan persamaan garis lintasan tersebut agar dapat dimasukkan ke dalam sistem navigasi. Dari kelima pilihan di bawah ini, manakah persamaan garis yang tepat untuk lintasan kendaraan tersebut? Oke, berarti kita cari dulu dari bentuk Y sama dengan negatif 3X itu, cari dulu nilai M-nya ya. Kalau kita kembali lagi ke soal atau materi SMP kan, kalau saya punya Y sama dengan MX ditambah N, ini kan maka gradiennya atau kemiringan garisnya sama dengan M ya. Karena nilai gradien itu kalau bentuk Y sama dengan variabel X ya. Sehingga kalau misalnya kita punya Y sama dengan negatif X ya, maka Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3X tambah 2, maka nilai M-nya adalah negatif 3 ya. Dan karena dia melalui titik 2,5, maka kita gunakan rumus SMP lagi teman-teman, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 ya. Nah, tinggal kita substitusi aja. Y dikurangi Y1-nya berarti 5, sama dengan M-nya negatif 3 dikali X dikurangi 2 ya. Tinggal dihitung, Y dikurangi 5 sama dengan negatif 3X ditambah 6 ya. Maka Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 tambah 5, 11. Jawabannya berarti yang A ya. Gitu teman-teman ya. Ini SMP sekali, harusnya teman-teman masih ingat. Oke, kita lanjut dulu ya. Nomor 2. Di nomor 2 kita bisa
Tulis dulu, sebuah toko roti menawarkan 3 jenis paket cupcake. Setiap paket kue terdiri dari rasa cupcake yaitu coklat, vanila, dan strawberry. Coba kita misalkan ya, di sini ada coklat. Misalkan X aja. Kemudian ada vanila. Vanilanya Y dan strawberry. Strawberry-nya Z ya. Gitu, sehingga kalau kita buatkan persamaannya, jadi kalau berdasarkan paket 1 yaitu di 4X ditambah 2Y ditambah Z ya, sama dengan 88.000. Ya benar, 82.000 ya, 88.000 ini persamaan 1. Kemudian 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 76.000. Yang paket C ada X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 49.000. Gitu teman-teman ya. Nah, terus baru kita lakukan seperti biasa ya, eliminasi aja. Oh ya, karena di sini berapakah total harga yang harus dibayar seorang beli jika ingin beli paket A? Berarti nanti paket A-nya 88, nanti ditambah dengan vanila dan 2 cup strawberry. Berarti kita butuh Y dan Z ya. Berarti coba kita eliminasi persamaan 3 dan 2. Kalau nyari Y sama Z berarti hilangkannya X ya. Berarti coba aja tuliskan ulang, X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 49.000. Yang persamaan 2-nya di 2X ditambah 3Y ditambah 2Z ya, sama dengan 76.000. Oke, karena belum sama, kita samakan dulu untuk X-nya, berarti atasnya kali 2, bawahnya kali 1 ya. Gitu. Tinggal dihitung, berarti ini bisa kita dapatkan 2X ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 98.000 ya. Kita kali 2 semua. Yang ini berarti 2X ditambah 3Y ditambah 2Z ya, sama dengan 76.000. Oke, kita kurangi aja. Jadi kalau kita kurangi, 2X-nya habis ya teman-teman ya. Kemudian yang ini berarti 2Y dikurangi 3Y kan negatif Y. Ini berarti 6 kurangi 2, 4. Berarti 4Z. Sama dengan 98 kurangi 76, 22.000 ya. Nah, ini sebagai persamaan keempat ya. Kita simpan dulu aja. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi untuk persamaan 2 dan 1. Pokoknya kalau materi ini tuh materi mudah teman-teman, tapi prosesnya tuh rada lama ya, jadi harus banyak latihan. Coba kalau kita tuliskan berarti 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 76.000. Yang persamaan satunya 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 88.000. Gitu. Nah, terus baru kita lakukan penghilangan X ya, berarti kita kali, biar sama dulu, kali 2. Ini kali 1 ya. Pokoknya sama kayak tadi deh. Oke, berarti tinggal kita tuliskan. Jadi kalau dikali 2 kan jadi 4X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 76 kali 2, 152 ya. Itu. Terus ini tetap tulis ulang, 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 88.000. Itu kita kurangi. Kemudian kita coret ya yang ini, 4X dikurangi 4X kan habis. Sehingga kita bisa dapatkan 6Y dikurangi 2Y berarti 4Y ditambah 3Z ya. Sama dengan 152 dikurangi 88, 64 ya. 64.000. Ini persamaan yang kelima berarti.
Nah, habis ini eliminasi lagi. Eliminasi laginya dari persamaan ke-4 dan 5. Eliminasi persamaan 4 dan 5, teman-teman ya. Berarti kita bisa dapatkan negatif Y ditambah 4Z sama dengan 22.000. Kemudian yang ini 4Y ditambah 3Z sama dengan 64.000. Nah, kemudian karena kita ingin menghilangkan Y, berarti atasnya kali 4, bawahnya kali 1 ya. Oke, terus dihitung. Berarti negatif 4Y ditambah 16Z sama dengan 88.000. Yang ini berarti 4Y ditambah 3Z sama dengan 64.000. Itu, biar hilang maka kita tambah ya. Ditambah sehingga kita bisa dapatkan ininya habis ya, 0. Terus 16 tambah 3 19Z. 88 tambah 64 152 ya. Ya, 152. Maka Z-nya sama dengan 8.000. Gitu. Kalau Z-nya sudah dapat, maka kita juga dapatkan Y-nya. Sehingga Y diperoleh, substitusi aja ya. Berarti substitusinya di negatif Y ditambah Z ditambah 4 kali Z. Z-nya kita ganti 8.000 sama dengan 22.000 ya. Sehingga negatif Y sama dengan 22 dikurangi 32 negatif 10.000. Atau Y sama dengan 10.000 teman-teman. Sudah, jadi pertanyaannya kan mencari total harga paket A ya. Sehingga harga paket A ditambah 1 vanila dan 2 stroberi, tinggal kita hitung aja, adalah, yaitu kan berarti 188.000 harga paket A-nya. Harga vanila kan Y ya. Vanila Y ya. Vanila Y-nya 10.000 ditambah 2 kali stroberi. Stroberinya 8.000. Sehingga kita bisa dapatkan 88.000 ditambah 16 tambah 10 ya, 26.000. Maka kita bisa dapatkan 106 ya teman-teman. 114, sorry. 114.000. Jadi jawabannya yang B ya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Lanjut lagi di nomor 3. Raka ingin mengajak teman-temannya untuk makan bersama di warung makan serba ayam. Warung tersebut menyediakan 2 paket menu ayam. Agar semua temannya mendapatkan bagian, Raka harus memesan minimal 40. Awas ya, ada kata-kata minimal 40 dan 30 ST. Berarti nanti kalau minimal kayak gini berarti tandanya jangan sampai kurang dari, tapi harus lebih dari ya. Oke, coba kita buatkan ini ya dulu. Kita buatkan tabelnya dulu ya. Yang pertama ada paket, kemudian ada ayam dan es kan ya. Gitu. Terus di sini kan ada paket mantap ya. Paket M aja ya. Paket M-nya kita simbolkan dengan X, kemudian paket wow simbolkan dengan Y. Paket mantap itu berisi dengan 5 ayam dan 6 es teh. Ini kita batasin aja ya. Gitu. Terus di sini paket wow itu ada 5 ayam dan 3 es teh. Terus mereka harus ada batas stoknya ya. Stoknya minimal tadi ya. Minimal di 40 ayam, ST-nya di 30 tadi ya. Berarti kalau kita buatkan pertidaksamaannya, kita bisa dapatkan, yaitu berarti 5X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 40 ya. Kita bagi dengan 5.
Kita bagi dengan 5, jadi nanti X ditambah Y lebih dari sama dengan 8. Terus untuk yang paket 2-nya, yaitu berarti 6X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 30. Sehingga kita bisa punya, kita bagi dengan 3 aja ya. Berarti 2X plus Y lebih dari sama dengan 10. Nah, dari sini jangan lupa juga untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini mutlak harus disertakan ya, karena ini adalah menandakan bahwa nilai banyaknya ayam dan ST di sini kan tidak mungkin dalam bentuk negatif ya. Sehingga kalau kita lihat jawaban yang tepat ada di option yang E ya teman-teman ya. Gitu, sampai situ ada pertanyaan? Aman ya? Nomor 3 gampang, bisa lebih cepat. Oke, lanjut nomor 4. Di nomor 4 ini coba kita baca cepat aja. Oh ya, gini. Berapakah pendapatan maksimum dari penjualan kue kering Ani? Nah, kalau mencari maksimum tadi, caranya tadi ya sama kayak yang di nomor-nomor sebelumnya. Teman-teman buatkan tabelnya dulu, nggak apa-apa. Ya, berarti di sini ada kue ya. Kemudian ada tadi choco chips kalau nggak salah. Ada choco chips dan coklat bubuk. Berarti saya tulisnya gimana ya? Choco chips gitu ya. Dan coklat. Oke. Kemudian di sini untuk kue kering A kita sebut sebagai A, ini sebagai X ya, ini ya simbolnya, yang B-nya sebagai Y. Kemudian choco chipsnya itu di 120 untuk yang A. Kemudian coklatnya ada di 40 ya. Gitu. Dan kue keringnya untuk yang B-nya 150 dan 30. Gitu. Itu ya. Nah, terus untuk choco chipsnya di sini persediaannya sebanyak 600 gram, berarti stok ya kayak biasa ya. Ini berarti ada stoknya. Untuk ini di 6000 gram, berarti 6 kilo ya. Kemudian untuk coklatnya di 1680. Gitu teman-teman ya. Oke, tinggal kita buatkan pertidaksamaannya berarti ya. Berarti nanti kan ada di 120 X ditambah 150 Y kurang dari sama dengan 6000 ya. Ini kita bisa sederhanakan. Kita bagi dengan 30 ya. Berarti kita bisa dapat 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 200. Berikutnya yaitu berarti di 40 X ditambah 30Y kurang dari sama dengan 1680. Kita juga bisa bagi lagi ya. Kalau kita bagi dengan 10 berarti kita bisa dapatkan 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 168 ya. Gitu. Dari dua pertidaksamaan tadi kita bisa dapatkan ini ya teman-teman ya, perbandingannya. Berarti ini kan ini 4/5 perbandingannya. Yang ini ada di 4/3. Gitu ya. Dan jangan lupa untuk nilai X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita juga butuh fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya berada di bawah ya di sini. Kue kering A dijual 100.000, per kemasan B-nya 120. Berarti kita bisa tuliskan 100.000 X ditambah 120.000 Y. Nah, ini kalau kita buatkan sebagai perbandingannya berarti 100.000 dibagi 120.000 ya. Ini jadi 5/6 kalau kita sederhanakan. Nah, kalau kita urutkan dari 4/5, 4/3 dan 5/6 itu urutannya itu kan berarti susunannya akan bisa kita dapatkan. Berarti kan 4/5 paling kecil ya.
kemudian 5/6, dan 4/3. Maka otomatis di sini fungsi tujuannya ada di tengah-tengah, sehingga nilai maksimumnya pasti berada di titik potong dari dua pertidaksamaan yang kita punya. Sehingga kita lakukan pencarian titik potong. Gitu. Nah, untuk mencari titik potongnya kayak biasa ya, berarti di 4x ditambah 5y, kita buatkan sama dengan 200. Yang ini berarti 4x plus 3y sama dengan 168. Ini karena angkanya bagus, maka kita udah langsung bisa kurangi saja. Ini berarti 5 dikurangi 3 berarti 2y sama dengan 200 kurangi 168, 34 ya. 32, sorry. Maka y-nya sama dengan 16. Nah, kalau sudah 16 y-nya, maka x-nya berapa? Sehingga 4x ditambah 3y sama dengan, jangan yang ini deh, yang 200 saja ya. 5y sama dengan 200 ya. Yaitu kita bisa dapatkan berarti 4x ditambah 5 dikali 16 sama dengan 200. 4x sama dengan 200 dikurangi 16 kali 5 80 ya. Ini 120. Maka kita bisa dapatkan x-nya 30. Sudah, tinggal kita substitusi aja. Substitusikan x, y yaitu sama dengan 30,16 ke fungsi fxy. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan fxy-nya sama dengan 100.000 dikali 30 ditambah 120.000 dikali 16. Maka kita bisa punya ini 3 juta ya. Ditambah 12 dikali 16, 192, 1.920. Maka kita bisa dapatkan 4.920.000. Jawabannya berarti yang C ya. Itu teman-teman ya. Jadi kalau bikin kayak gini nggak usah tuh ngecek-ngecek titik pojok atau digambar dulu, itu nggak perlu ya. Jadi kita ujinya pakai begitu aja. Pakai perbandingan antara setiap sistem pertidaksamaan, hubungannya bagaimana ketika dihubungkan dengan fungsi tujuan. Gitu, aman ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Nah, kalau nomor 5 ini mau nggak mau harus digambar, jadi kita coba buatkan dulu ya pertidaksamaannya yang baik dan benar. Yang pertama, di nomor 5 ini kan kita punya x kurang dari sama dengan -1, kayaknya udah oke. Nah, ini yang pertidaksamaan yang ketiga aja yang kita ubah ya. Jadi bentuknya jadi y dikurangin x lebih dari sama dengan -2. Ini kalau kita rapikan jadi nanti x dikurangi y ya, kurang dari sama dengan 2 gitu. Nah, terus coba kita buatkan gambar terlebih dahulu. Yang pertama berarti kita punya x kurang dari sama dengan -1, berarti kita coba buatkan di sini ya. Ini untuk x sama dengan -1, kemudian ada 2y tambah x kurang dari sama dengan 4 ya. Cara cepatnya gini aja. 4 dibagi, kalau y-nya 0 kan 4 ya, berarti x-nya di 4. Kalau x-nya 0 berarti y-nya di 2,4, berarti kita bisa punya di sini. Berarti tadi x-nya sama dengan 4 ya, 1, 2, 3, 4, y-nya di 2 di sini. Nah, tarik garis. Itu teman-teman ya, ini berarti untuk x ditambah 2y sama dengan 4. Terus kita punya x dikurangi y sama dengan 2. Berarti kalau x-nya 0, y-nya -2. Berarti sini -2. Kemudian kalau y-nya 0, x-nya 2. Berarti di sini. Nah, gitu. Tarik lagi garisnya. Nah, sip, gampang. Ini berarti untuk garis x dikurangi y sama dengan 2 ya. Nah, untuk lebih dari atau kurang darinya kita tinggal cek aja. Untuk cara pengecekannya kita manual aja ya. Nah, x kurang dari sama
ini X kurang dari sama dengan -1, pasti arahnya itu ke kiri ya. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri sini. Itulah ya. Nah, kemudian kita tinggal cek bagian berikutnya, yaitu 2Y ditambah X kurang dari sama dengan 4. Cara ngeceknya adalah kita misalkan bilangan ini adalah 0. 0 dikurangi 4 itu betul atau tidak? Karena 0 dikurangi 4 itu betul, dan titik 0 itu ada di sini, maka dia jawabannya ada di sini. Ya. Gitu. Terus X kurangi Y kurang dari sama dengan 2. Berarti kalau ini 0 itu kurang dari 2. 0 kan di sini, berarti di sini lagi. Nah, gitu. Sehingga otomatis betul nanti ketemunya di sini irisannya. Itu ya. Karena irisannya di sini, maka kita bisa lakukan pengecekan. Yang pertama, luas daerah R. Oh, ini R ya berarti ya. Luas daerah R tidak berhingga, betul, karena dia tidak ada ujungnya. Ini betul. Semua daerah R di kuadran 2, enggak ya. Dia masuk juga kuadran 2 dan kuadran 3. Berarti ini salah. Garis Y sama dengan S memotong daerah R ya. Oke, untuk garis Y sama dengan R itu pasti kan tengah-tengah di sini nih. Dan kalau kita lanjutkan ke sini, ini Y sama dengan X ya. Berarti dia pasti memotong, sehingga ini betul. Pernyataan ketiga betul. Kemudian titik -1, -3 terletak di daerah R. -1, -3 itu kan -1 ada di sini ya. -3 ada di sini nih. Berarti titiknya kalau kita buatkan ada di sini. Nah, betul. Berarti titik -1,3 berada di R, berarti betul ya. Gitu. Sehingga jawabannya adalah benar salah, benar-benar teman-teman ya. Gitu. Gampang ya. Oke, lanjut nomor 6. Keliling sebuah persegi panjang adalah 28 cm, sedangkan panjangnya 2 cm. Lebih panjang daripada lebarnya. Luas persegi panjang tersebut adalah... Oke, rumus keliling kalau kita ingat-ingat kembali, rumusnya adalah 2 dikali P ditambah L. Dan kita tahu bahwa nilai K-nya sama dengan 28. P-nya sama dengan 2 ditambah L ya. Maka kita bisa dapatkan diperoleh 28 sama dengan 2. P-nya kita ganti aja. 2 ditambah L tambah L gitu ya. Sehingga ini sama dengan 28 bagi 2, 14. Ini berarti 2 ditambah 2L ya. Sehingga 2L sama dengan 12, maka L-nya sama dengan 6. Karena L-nya sama dengan 6, kita bisa dapatkan nilai P-nya. Nilai P-nya berarti 2 ditambah L ya. L-nya kan 6, berarti 2 tambah 6, maka P sama dengan 8. Salah tulis. Nah, sehingga kalau nyari luas, P dikali L. Maka 8 dikali 6 sama dengan 48. Kok bisa ya? Ini termasuknya ke HOTS ya, padahal cuma begitu doang. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 7. Pada tahun 2016, umur ibu 3 kali umur anaknya. Kemudian pada tahun 2010, umur ibu 5 kali umur anaknya. Berarti kita fokus ke umur 2026 dulu ya. Yang pertama, umur ibu di 2016, yaitu sama dengan I. Kemudian umur siapa ini? Anak ya. Umur anak di 2016-nya sama dengan A lah ya. Jadi kalau berdasarkan informasi, maka kita bisa tuliskan bahwa I sama dengan 3 kali umur anaknya. Ini persamaan 1 lah ya. Kemudian tahun 2010 kan berarti 6 tahun sebelumnya dari 2016, berarti I-6 sama dengan 5 kali umur anaknya pada tahun itu. Berarti kayak gini ya. Kalau kita
tuliskan, sehingga kita bisa lakukan substitusi aja. Substitusi persamaan 1 ke 2. Maka kita bisa dapatkan 3A dikurangi 6 sama dengan 5A dikurangi 30 ya. Sehingga ini sama dengan 2A min 6 tambah 30, 24. Sehingga A-nya sama dengan 12 tahun pada 2016. Jumlah umur mereka pada tahun 2020, berarti kamu cari dulu si usia ibunya ya. Nah, untuk mencari usia ibunya, ya tinggal I sama dengan 3 kali A aja ya. Karena I-nya 12, 3 kali 12, 36. Oke, nah umur mereka di 4 tahun kemudian, kita bisa cari pakai penjumlahan aja ya. Jadi, ibu ditambah 4 ya. Ditambah anak juga ditambah 4. Maka kita bisa dapatkan 36 ditambah 4, 40. 12 tambah 4, 16, maka totalnya adalah 56 tahun. Jawabannya berarti yang C ya. Begitu ya teman-teman untuk soal nomor 7. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga bisa dipahami ya. Dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan ya teman-teman. Sekali lagi kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau ada pertanyaan tanyakan saja. Oke ya. Sip, kita lanjut di soal nomor 8 ya. Seorang anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Coba kita buatkan tabel seperti biasa ya, biar lebih mudah untuk membuatkan modelnya. Yang pertama kan ada jenis ya, jenis obatnya. Kemudian kandungannya, yang pertama ada kalsium. Dan berikutnya ada di zat besi ya. Gitu. Sehingga kita bisa tuliskan dulu di sini ada jenis tablet, kita buatkan tablet sebagai X lah ya. Kemudian ada kapsul sebagai Y gitu. Nah, terus tadi kalsiumnya ada di 5 gram untuk tablet dan mengandung 2 gram zat besi ya. Kalau kapsul yaitu di 2 gram 5 gram kebalik nggak ya? Kebalik ya, berarti ini 22. Nah, yang kapsulnya 5 dan 2 ya. Gitu. Dan ini juga ada batasannya, ada kapasitas untuk kalsium itu 60 gram, kemudian di sini 50 gram. Kok ini X ya? Ini 2, sorry. Nah, gitu. Berarti coba ini stok ya. Berarti coba kita buatkan pertidaksamaannya. Yang pertama di sini aja deh, di bawah. Yang pertama berarti ada 2X. 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 60. Mengandung, sedikitnya teman-teman. Ada kata-kata sedikitnya. Otomatis dia lebih dari sama dengan ya. Ini lebih dari sama dengan. Kemudian yang satunya, yaitu berarti 2X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 30. Ini kalau kita lihat perbandingannya ada di 2/5. Yang ini perbandingannya ada di 2/2. Otomatis 2/2 jauh lebih besar daripada 2/5 ya. Kemudian kita fokuskan ke fungsi tujuan, yaitu harga kapsul adalah 1.000, harga tabletnya di 800. Berarti tablet itu 800. Oke, berarti ini 800. X ditambah 1000 Y ya. Gitu. Nah, ini perbandingannya ada di 8/10 teman-teman ya. Atau sama dengan 4/5.
Oke, berarti kalau kita lihat posisinya itu kan berarti 2/2, 2/5 kurang dari 4/5 ya, kurang dari 2/2. Otomatis nanti bentuknya ini berarti si fungsi tujuan itu ada di tengah-tengah, sehingga kalau dia di tengah-tengah kita bisa cari nilai minimum atau maksimum itu di titik potong dari dua pertidaksamaan yang kita punya itu. Oke, berarti kita bisa tuliskan 2x ditambah 5y sama dengan 60. 2x plus 2y sama dengan 30 ya. Oke, berarti kita kurangi. Kita bisa dapatkan 3y sama dengan 30. Maka y-nya di 10 ya. Kalau y-nya di 10, maka kita bisa dapatkan nilai x-nya. Untuk mencari nilai x-nya, kita coba substitusikan di persamaan yang kedua aja ya. Oke, karena 2x plus 2y sama dengan 30, maka kita bisa tuliskan 2x ditambah 2 dikali 10 sama dengan 30, maka 2x sama dengan 10, x-nya sama dengan 5 ya. Gitu, x-nya sama dengan 5. Kita coba substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Jadi 800x ditambah 1000y adalah 800 dikali 5 ditambah 1000 dikali y ya, y-nya 10 tadi. Oke, berarti kita bisa dapatkan 8 kali 5 di ini kan berarti 4000, yang sini berarti 10.000 ya. Sehingga kita bisa punya Rp14.000. Jawabannya berarti yang B ya, teman-teman ya. Ini berarti harga minimum biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami ya. Gampang nggak kira-kira? Gampang ya. Jadi kita nggak perlu tuh ngecek satu-satu tiap titik potongnya atau digambar dulu. Biasanya kan guru-guru kalian ngajarinnya digambar dulu kan. Terus misalkan titik potong sama garisnya di sini sama di sini, nanti cari dulu titik sini sama sininya, itu nggak perlu. Kita langsung cari titik-titiknya dengan menggunakan cara seperti ini aja. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 9. Luas daerah parkir adalah 17.760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil adalah 4 meter. Berarti coba kita bikin modelnya lagi ya. Kita bikin ini dulu deh. Bikin tabel seperti biasa, ada jenis mobil, kemudian luas ya setiap mobilnya, kemudian banyak mobilnya atau jumlah mobilnya. Nah, gitu. Yang pertama mobil kecil ya. Mobil kecil kita simbolkan dengan X, kemudian mobil besar kita simbolkan dengan Y gitu. Luas mobil kecil sama dengan 4, mobil besar sama dengan 20, dan kapasitasnya ada di berapa ini? 1760 ya. Dan di sini jumlah mobil kecil dan besar kan kita nggak tahu ya, kita tulis X sama Y aja. Dengan kapasitas totalnya 200 mobil. Gitu teman-teman ya. Kecilkan biar agak rapi. Nah gitu, tinggal kita bikin pertidaksamaannya. Yang pertama berarti kita bisa punya 4x ditambah 20y kurang dari sama dengan 1760. Kalau kita sederhanakan, kita bisa punya, kita bagi 4 ya, berarti x ditambah 5y kurang dari sama dengan 440. Ini kalau kita bandingkan ya, antara koefisien x dan y-nya 1:5. Kemudian yang kedua yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Ini kalau kita bandingkan ya 1:1 ya. Kemudian di sini harga mobil kecil per jamnya sama dengan 1000 dan mobil besar 2000.
Berarti fungsi objektifnya kita punya di angka 1000x ditambah 2000 y ya. Ini perbandingannya 1:2. Nah, otomatis 1:2 tuh di antara 1 dan 1/5 ya. Jadi otomatis cari titik potongnya saja. Nah, untuk mencari titik potongnya seperti biasa, eliminasi lagi aja. Eliminasi. Yaitu berarti 4x ditambah 20y sama dengan, kita udah ganti ya, yaitu x tambah 5y. X tambah 5y sama dengan 440. Ini x tambah y sama dengan 200. Kita bisa langsung kurangi aja. Kurangi berarti 4 ya. 4y sama dengan 240. Maka y-nya sama dengan 120. 240 bagi 4, 60. Nah, untuk mencari x-nya berarti ya tinggal kita substitusi aja. X ditambah y sama dengan 200. Maka y sama dengan, x sama dengan 200 kurangi 60 ya. 140. Oke, jadi pendapatan maksimumnya kita bisa dapatkan. Jadi pendapatan maksimumnya kita bisa dapatkan 1000 dikali 140 ditambah 2000 dikali 60 ya. Sama dengan, berarti di sini 140.000 ditambah dengan 120.000 ya teman-teman ya. Sehingga ini dapat 260.000 rupiah. Jawabannya berarti yang C ya. Gitu, sampai sini ya, masih aman ya? Atau ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya, jangan lupa ya, jangan sungkan juga. Nggak apa-apa kok, aman-aman aja saya mah. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Gitu. Kita lanjut nomor 10. Jika daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x tambah y lebih dari sama dengan 4, ini kayaknya harus ditulisin dulu ya. Nomor 10. X tambah y lebih dari sama dengan 4. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, ax min y kurang dari sama dengan 0, min x plus 5y kurang dari sama dengan 20, dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita belum tahu tuh nilai dari ax min y-nya, tapi kita bisa manfaatkan hal tersebut dengan mencari nilai a-nya ya. Karena kan di sini udah dilihat, kasih tahu tuh. Berbentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik potong x plus y sama dengan 4 dan ax min y sama dengan 0. Jadi, karena mereka ini berarti kita sebut persamaan aja ya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. Gitu ya. Karena persamaan 1 dan 2, aduh salah tulis, sorry. Karena persamaan 1 dan 2 itu berpotongan dan tegak lurus. Berpotongan, tegak lurus. Kesimpulannya apa? Maka gradiennya yaitu M1 dikali dengan M2 pasti sama dengan negatif 1 teman-teman ya. Nah, berarti kita cari dulu tuh M1 dari persamaan 1. Kalau saya punya X tambah Y sama dengan 4, ini kan nilai M-nya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian di persamaan kedua yaitu AX. Sorry, ini negatif 1 ya. Ini sama dengan negatif 1. AX dikurangi Y sama dengan 0. Ini kan nilai M-nya sama dengan A ya, sehingga kalau kita bisa tuliskan M1 dikali M2 kan sama dengan negatif 1 ya.
maka kita bisa tuliskan negatif 1 dikali M2 sama dengan negatif 1, maka M2-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa buatkan persamaan keduanya itu menjadi persamaan baru, yaitu persamaan keduanya adalah kan awalnya AX ya, berarti AX min Y kurang dari sama dengan 0, itu berubah ya, jadi nanti X min Y aja, X min Y kurang dari sama dengan 0, gitu. Nah, dari sini berarti kita coba lakukan penggambaran dulu ya, kita buatkan gambarnya. Oke, yang pertama berarti kita bisa cari gambar dari yang pertama yang gampang ya, yaitu X tambah Y sama dengan 4, otomatis kan di sini berarti ada 2, 3, 4, ini 2, 3, 4 ya, berarti kita tarik garis. Nah, ini untuk garis X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian kita juga punya X min Y sama dengan 0 ya. Maka gambarnya X min Y sama dengan 0 tuh yang ini ya. Persamaan yang kedua tadi. Karena dia Y-nya lebih dari 0, kan harusnya gini nih. Ini untuk X min Y sama dengan 0 ya. Harusnya kan dia memanjang kayak gini teman-teman ya. Karena di sini batasnya adalah untuk Y lebih dari sama dengan 0, maka ininya kita perpendek aja. Jadi nggak sampai nyebrang ke bagian yang negatif. Sehingga ini juga sama, ini juga nggak nyebrang sampai yang negatif. Gitulah. Ya, terus berikutnya untuk persamaan yang ketiga, berarti ini kalau kita buat 0, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4 ya, benar. Tapi kalau Y-nya yang 0, X-nya negatif ya. Berarti kita bisa dapatkan di sini negatif 20 lah ya. Dan 4 ditarik garis ke sini. Nah, gitu. Salah. Kurang di sini, kurang motong. Nah, sip gitu. Aduh, kenaikan, terlalu naik. Nah, gitu. Oke, dari situ kalau kita lihat lagi, dia juga harus lebih dari sama dengan 0 ya, sehingga ini nggak sampai ke bawah, sampai sini aja. Nah, sip. Terus mereka berpotongan di membentuk sebuah segitiga siku-siku katanya. Berarti segitiganya yang ini ya. Gitu. Pertanyaannya adalah mencari maka maksimum fx 3x plus y dengan kendala sistem persamaan atas adalah, berarti kita nyari tuh nilai-nilai maksimumnya. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, berarti untuk mencari titik maksimumnya kita coba lakukan uji coba untuk setiap titik aja. Untuk setiap titiknya kita uji cobakan. Kalau kita lihat kan titik-titiknya ada di sini ya teman-teman ya. Sini, di sini dan di sini kan. Nah, untuk yang titik yang di sebelah atas sini kan udah jelas ya, ada di 0,4. Nah, yang ini kita belum tahu dan ini kita belum tahu. Berarti kita cari dulu ininya, titik potongnya ya. Nah, untuk mencari titik potong yang pertama, berarti kita coba eliminasi X tambah Y sama yang hijau tuh X min Y ya. Berarti persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan satunya adalah X ditambah Y sama dengan 4. Persamaan keduanya X min Y sama dengan 0. Kita kurangi boleh. Berarti nanti kita dapatkan 2Y sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, karena Y-nya sama dengan 2, X juga pasti sama dengan 2 ya. Berarti titiknya ada di 2,2. Dan berikutnya di titik berikutnya yang bagian atas itu antara persamaan 3 dan 2 ya. Nah, coba kita lakukan eliminasi dengan cara yang sama. Persamaan 2 dan 3. Maka kita bisa punya X dikurangi Y. Sebentar. X dikurangi Y sama dengan 0. Persamaan ketiganya itu kan min X plus 5Y. Plus 5Y sama dengan 20. Berarti kita tambahkan. Sehingga ini habis dan 4Y sama dengan 20. Maka Y-nya sama dengan 5. Gitu ya. Karena Y-nya 5,
dan hasil kurangnya 0 ya, yang ini, maka otomatis X-nya juga pasti 5 teman-teman. X-nya pasti sama dengan 5, sehingga kita bisa dapatkan titiknya di 5,5. Karena titiknya ada di 3, titik potongnya ada di 3 titik, ini kan 0,4 nggak usah dicari ya, tinggal kita cek aja. Cek atau uji titik pojok namanya. Uji titik pojok. Nah, ini adalah cara manual ketika kita tidak menggunakan proses yang tadi teman-teman ya. Berarti kita ujikan ketika F2,2, F0,4 dan F5,5. Ujikan ke tadi apa namanya? Fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kan 3x plus y ya. Berarti 3 dikali x-nya 2 ditambah 2 dikali 2. Ini berarti 6 tambah 2 10. Yang ini berarti 3 dikali 0 ya. 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 4. Ini pasti 8. Ini berarti 3 dikali 5 ditambah 2 dikali 5. Berarti ini sama dengan berapa ini? 15 tambah 10, 25 ya. Berarti yang paling besar ya 25. Jawabannya berarti yang E ya. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau cara manual. Biar teman-teman ada bayangan kalau pakai manual gimana gitu kan ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Sok dipahami dulu ya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan boleh ditanyakan. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Di nomor 11, jika 3 bagi A ditambah 5 bagi B sama dengan negatif 20, dan 2A 2 per A dikurangi 1 per B sama dengan negatif 1 per 3, manakah bilangan bulat non negatif? Ingat ya, di sini yang ditanyakan non negatif. Berarti kita cari dari 0 sampai positif. Yang lebih kecil atau sama dengan 1 per negatif A tambah B. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita lakukan pemisalan aja teman-teman ya. Kita misalkan di sini aja deh. Misal 1 per A sama dengan X. Kemudian 1 per B sama dengan Y gitu ya. Jadi nanti persamaannya berubah tuh dari yang awalnya kayak di soal, jadi kita ubah dalam bentuk yang lainnya, itu jadi 3x ditambah 5y sama dengan negatif 20. Yang ini berarti 2x dikurangi y sama dengan negatif 1 per 3 gitu ya. Oke, dari sini coba kita lakukan eliminasi. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua ya. Kita lakukan eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka kita bisa akan punya 3x ditambah 5y sama dengan negatif 20. Dan 2x dikurangi y sama dengan negatif 1 per 3. Nah, terus kita lakukan ini aja. Kita mau ngilangin siapa di sini? Kita coba hilangkan X saja ya, berarti ini kali 2, yang bawahnya kali 3, gitu. Maka kita bisa punya 6X ditambah 10Y ya, 10Y sama dengan negatif 40. Kemudian di sini berarti 6X min 3 sama dengan negatif 1. Kita kurangi teman-teman, biar X-nya hilang. Maka 6x kurangi 6x habis 10, ini ada y-nya. 10y dikurangi negatif 3y, 13y. Ini berarti sama dengan negatif 39 ya. Maka y-nya sama dengan negatif 3. Oke, kalau y-nya sama dengan negatif 3, kita bisa cari nilai x-nya. Sehingga nilai x-nya kita bisa cari dari 3x ditambah 5y sama dengan negatif 20 kan ya. Berarti di sini kita bisa tulis 3x ditambah 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 20. Maka 3x sama dengan negatif 20. Ini kan negatif 15 ya, 5 kali 3-nya kita pindah ruas jadi plus 15. Maka 3x sama dengan negatif 5, maka x-nya sama dengan negatif 5 per 3. Gitu teman-teman ya. Nah, tinggal kita kembalikan lagi ya. Kembalikan lagi ke pemisalan.
Karena 1/A sama dengan X, maka kita bisa tuliskan A-nya sama dengan negatif 5, kebalikannya ya, negatif 3/5 gitu. Dan A1 per B itu kan sama dengan Y, maka berarti B-nya sama dengan negatif 1/3. Pokoknya kebalikannya aja gitu. Jadi kita bisa tuliskan sehingga 1 dibagi negatif A ditambah B itu sama dengan 1 dibagi negatif 3/5, ini kali negatif lagi ya berarti ya, ditambah dengan negatif 1/3. Ini kalau kita rapikan jadi nanti 3/5 dikurangi 1/3 ya, gitu. Oke, samakan penyebut aja, berarti ini sama dengan 15, ini 9, ini 5 ya. Gitu. Udah tinggal kita hitung, berarti di sini jangan lupa ini per ya. Nah, gitu. Sehingga sama saja 15 dibagi dengan 9 kurangi 5 ya, 4 teman-teman. Atau sama dengan kalau kita bikin pecahan campuran 3/4. Nah, kita cari bilangan yang lebih kecil daripada 3/4 dan nilainya adalah non negatif. Jadi bilangan yang memenuhi adalah ya pasti dari 0 ya. Jadi dari 0, kemudian 1, 2, dan 3. Gitu teman-teman ya. Ada nggak ya? Oke, ada 0, 1, 2, dan 3. Oke, 4-nya nggak masuk ya. Gitu teman-teman untuk soal nomor 11. Kita lanjut nomor 12. Oke, nomor 12, jika M adalah bilangan real demikian sehingga sistem persamaan 5x min 7y sama dengan mx dan 2x dikurangi 3y sama dengan my mempunyai xy solusi yang tidak keduanya 0. Maka m kuadrat dikurangi 2m adalah titik-titik. Oke, menyelesaikan soal ini sebetulnya cukup gampang saja ya. Kita nggak perlu menggunakan teknik apapun, tinggal kita tulis ulang dulu. Kita tulis ulang 5x dikurangi 7y sama dengan mx ya. Nah, sekarang coba kita kumpulkan teman-teman. Yang mengandung unsur x-nya kita pindahkan ke kiri. Berarti 5x dikurangin mx sama dengan 7y. Maka kita bisa tuliskan 5 dikurangin m dikali x ya, sama dengan 7y. Nah, ini sebagai persamaan 1 ya. Persamaan 1. Kemudian persamaan keduanya juga sama. Kita sederhanakan lagi. 2x dikurangi 3y sama dengan my. Kita kumpulkan ya yang satu jenis. Berarti 2x sama dengan my dikurangi ditambah 3y. Berarti otomatis jadi m ditambah 3 dikali y sama dengan 2x. Sehingga x-nya sama dengan m ditambah 3 per 2 dikali y ya. Oke, berarti coba kita tuliskan. Kita tuliskan substitusi aja ya, berarti substitusikan x ke persamaan 1. Sehingga kita bisa punya persamaan 1 kan 5 dikurangin m dikali x kan. Nah, x-nya kita ganti dengan m plus 3 dibagi 2 dikali y ya. Ini kan sama dengan 7y. Ini sama-sama y, maka ini habis y-nya. Dan kalau kita kalikan dengan 2, berarti nanti 5 dikurangin m dikali dengan m ditambah 3 sama dengan 14 ya. Gitu. Nah, kemudian kita kalikan yang sebelah kirinya, berarti 5m ditambah 15 dikurangi m kuadrat dikurangi 3m sama dengan 14. Sehingga ingat fokus ya, pertanyaan kita adalah m kuadrat min 2m. Jadi kalau kita hitung ini kan berarti negatif m kuadrat
ditambah 2M ya, sama dengan 14 kurang 15 negatif 1. Karena pertanyaannya adalah M kuadrat min 2M, maka kita kali dengan negatif 1. Maka jadinya M kuadrat min 2M sama dengan 1. Jawabannya berarti yang D ya. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih nggak perlu menyelesaikan apapun ya. Sampai situ doang. Ini modelnya aljabar aja. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman untuk soal nomor 12 ini. Kita ke soal terakhir ya. Jika X dan Y memenuhi persamaan berikut, tentukan nilai X kuadrat min XY dikurangi 2Y kuadrat. Berarti kalau bentuknya kayak gini, sekali lagi kita lakukan pemisalan ya. Dari awal kita harus misalkan terlebih dahulu di mana nilai P misalkan sama dengan 1 per X ditambah Y, kemudian Q sama dengan 1 dibagi X dikurangi 2Y. Ini kan kebetulan sama ya penyebutnya. Ya udah, tinggal kita tuliskan. Sehingga diperoleh persamaan barunya, yaitu sama dengan 2P ditambah 3Q ya, sama dengan 2. Kemudian di sini 4P dikurangi Q sama dengan negatif 3. Ini belum sama karena kita ingin menghilangkan atau mencari salah satu nilai, maka kita kalikan atasnya 2 ya, bawahnya kali 1 aja. Nah, gitu. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 4P ditambah 6Q sama dengan 4, dan ini tetap sama ya, di 4P min Q sama dengan negatif 3. Kita kurangi teman-teman ya. Sehingga kita bisa dapatkan 4P-nya habis ya. 6Q dikurangi negatif Q berarti 7Q sama dengan 7, maka Q sama dengan 1. Nah, Q-nya udah dapat sama dengan 1, maka kita bisa dapatkan nilai P-nya. Untuk mencari nilai P-nya di sini aja ya. Oke, substitusikan aja nilai Q ke persamaan 1 ya. Atau persamaan 2 boleh. Ke ini aja deh. Substitusikan Q ke 4 dikurangi Q sama dengan negatif 3. Gitu boleh ya. Sehingga kita bisa punya 4P dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Maka kita bisa punya 4P sama dengan negatif 2 ya. Maka P-nya sama dengan 2 bagi 4, setengah ya. Negatif setengah. Balikin lagi ya ke pemisalan. Karena P sama dengan 1 per X ditambah Y, maka negatif setengah sama dengan 1 per X ditambah Y. Ya, jadi otomatis kalau kita kali silang berarti X ditambah Y sama dengan negatif 2. Nah, dengan cara yang sama, Q sama dengan 1 dibagi ini. Dan Q sama dengan 1 per X min 2Y. Maka kita bisa tuliskan 1 sama dengan X min 2Y. Gitu ya teman-teman ya. Tinggal kita lakukan apa? Eliminasi aja. Berarti eliminasi X ditambah Y sama dengan negatif 2, X dikurangi 2Y sama dengan 1, kita kurangi aja. Maka kita bisa dapatkan X-nya habis, X dikurangi 2Y, 3Y, sama dengan negatif 3 ya. Maka Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, berarti X tambah Y kan negatif 2, dan Y-nya negatif 1, berarti X-nya juga negatif 1. Jadi kalau pertanyaannya adalah X kuadrat min XY, maka X kuadrat min XY dikurangi Y kuadrat, otomatis negatif 1 dikuadratkan dikurangi negatif 1 kali negatif 1 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Ini berarti 1 kurangi 1 dikurang 1. Ini nilai sama dengan negatif 1 teman-teman ya. Betul nggak? Oh, salah teman-teman. Di sini ada 2Y, sorry ya. Berarti ini harus kali 2. Nah, gitu. Berarti ini sama dengan negatif 2.
berarti hasilnya negatif 2 ya. Karena 1 dikurangi 1-nya kan 0. Gitu ya. Jawabannya berarti yang A ya. Gitu ya teman-teman ya untuk soal tentang sistem persamaan. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir dan sudah cukup kuat untuk menahan lelah. Dan semoga bermanfaat, dan jika dinilai bermanfaat silahkan like dan subscribe, kalaupun enggak juga nggak apa-apa ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.